Sao mới gặp lần đầu mà tụi mình quay quay. Anh ơi anh à, anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu.
bagaimana sih budaya, tradisi, dan identitas terbentuk dari peristiwa masa lampau. Terus yang kedua ada sejarah mengajari kita tentang perjuangan. Maksudnya sejarah menunjukkan berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, seperti perjuangan pahlawan kita untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada sejarah membuat kita tidak mudah lupa. Nah, dari sejarah kita menjaga ingatan tentang peristiwa penting, baik yang membawa dampak positif dan negatif. Kalau yang negatif, jadinya kita untuk kedepannya nggak mengulanginya lagi. Kemudian apa itu sejarah? Sejarah itu teman-teman seperti buku cerita. Buku cerita karena di dalamnya terdapat rangkaian kisah nyata tentang peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Kenapa sih kita harus cinta budaya? Nah, pertama itu budaya itu apa sih? Jadi budaya itu adalah semua hal yang dilakukan oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kenapa kita harus cinta budaya? Ini yang pertama, karena budaya itu membuat Indonesia menjadi istimewa. Budaya menjadikan Indonesia unik karena setiap daerah memiliki adat, bahasa, seni, tradisi yang berbeda-beda, namun tetap satu kesatuan yang kaya. Lalu yang kedua, budaya itu mengajarkan sikap baik. Melalui budaya kita itu belajar nilai-nilai seperti sopan santun, gotong royong, terus saling menghormati sesama kita, dan hidup rukun dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, itu budaya harus dilestarikan. Jadi budaya itu perlu dijaga nih dan diteruskan agar tradisi, nilai, dan identitas bangsa tidak hilang begitu saja. Nah, selanjutnya itu apa hubungan sejarah dan budaya dengan anak Indonesia? Hubungannya itu sangat besar karena anak Indonesia itu adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak Indonesia itu memegang peran penting bagi Indonesia, yaitu sebagai pewaris nilai cerita, tradisi, dan pengetahuan dari para pendahulu. Nah, dengan mempelajari sejarah, mereka memahami asal-usul dan perjalanan bangsa. Contoh dari anak Indonesia mencintai sejarah dan budaya. Yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan itu merupakan fondasi utama dalam menanamkan semangat merah putih, karena melalui belajar seseorang dibentuk kayak kalian ini melalui kalian dari SD, dari kelas 1 kalian dibentuk pengetahuannya, dibentuk karakternya, dibentuk kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara atau sebagai anak Indonesia. Yang kedua itu ada dengan pendidikan, generasi muda diajarkan nilai kejujuran. Ada di sini yang sering bohong sama orang tuanya? Yakin. Bagus, berarti kalian sudah menanamkan anak Indonesia dalam diri kalian ya. Kedua ada itu kedisiplinan, bekerja keras, dan cinta tanah air yang menjadi landasan dalam membangun bangsa. Di sini ada yang sering telat masuk kelasnya. Jangan begitu, hati-hati ya. Pendidikan yang baik tidak hanya kecerdasan secara intelektual. Itu ada yang kita peran generasi muda dalam membangun bangsa. Kita ini generasi muda semuanya, kita berperan penting dalam menuju ke Indonesia yang lebih baik. Generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa karena mereka lah yang akan menjadi penerus. Kita ini yang akan menjadi penerus, kalian yang akan menjadi penerus untuk Indonesia emas ke depannya. Dengan semangat, kreatif, dan energi yang tinggi, generasi muda mampu menghadirkan ide-ide baru, solusi inovatif, serta membawa perubahan positif sebagai bidang kehidupan. Kalian nih, kalau kalian punya ide, kalian punya ide kreatif di kelas, sama-sama teman kalian, kalau kalian punya itu keluarin aja idenya. Pakai nggak dipakai, asalkan kalian itu ngeluarin ide yang ada yang dalam pikiran kalian.
Kira-kira teman-teman di lingkungannya itu ada nggak sih sejarah-sejarah atau budaya yang dilakuin kayak kalau orang Melayu itu biasanya ada tradisi apa? Nah itu termasuk juga itu sejarah budaya Jawa ya. Kalau Melayu itu apa coba contohnya? Buat sampah. Nah, contohnya. Nah jadi dengan kalian tahu
cara kita untuk mencintai sejarah dan budaya? Nah, kira-kira itu kan contoh